نشوف. أنا بحب أشوف كل حدا، أنا ما بتكبر على حدا. ينصر دينك، يا روحي. ينصر دينك. سلامتك يا هلا خبطت ايدي ان شاء لا الله. ما بصير تبوس إيدي، أنا لازم بوس إيدك. لا اعوذ بالله، اعوذ بالله، لا 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 لا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel. Sahabat Wan Villa, ini adalah seorang putri dari Palestina yang baru saja harus menerima kenyataan bahwa kedua orang tuanya meninggal dan dia sepertinya mendapatkan luka yang cukup parah. Kemudian ada seorang dari pers yang datang untuk memberikan semangat kepada putri cantik ini, dan si pers ini akhirnya terkejut apa yang disampaikan oleh putri cantik ini, bahwa pergilah keluar, bantulah yang lain. Luar biasa keteguhan hati wanita dan bahkan masih bayi Israel ini, yang kekuatan mental batinnya sangat luar biasa, dan ini tidak bisa dimiliki oleh semua orang di atas muka dunia ini. Sahabat Wan Villa, dari informasi yang terbaru bahwa ada seorang jurnalis dari Israel atau Amerika yang mengatakan bahwa kematian tentara IDF itu jumlahnya disembunyikan oleh orang Israel sendiri, oleh pemimpin Israel sendiri. Kenapa? Karena mereka tidak mau menanggung malu. Angkanya dikecilkan. Beberapa hari yang lalu keluar data bahwa tentara IDF yang meninggal itu hanya sekitar 400 sekian orang, tetapi fakta di lapangan jurnalis mengatakan yang sebaliknya. Tapi sebelum itu, mari kita lihat dulu apa yang disampaikan, obrolan apa yang disampaikan oleh antara pers dengan wanita kecil mungil yang cantik berikut ini. أنا ما بخاف لأنه هذا امتحان من رب العالمين، بيعرفنا مسلمين، عم بيمتحننا، عم بيشوفنا عم نتحمل ولا لا. وانت تحملتي ولا لا؟ تحملت. ينصر دينك، انت اللي بينقلك ينصر دينك، انت وبس، انت وعمر. يا الله بدي أشوف عمر. ايه هلا خلي هلا شوفك اياه هون على الكاميرا، كنا عنده. إيه. ايه بجلب كنت وقت قبل ما يصير كان شاف وراك وانتي. كان شيف براك. ايه وانتي. ايه متذكرة؟ ايه ايش قد حبيت اجينا عندكم. يا عيني، وهي انا اجيت لعندك. ايه انا اجيت لعندك فروسي. الحمد لله اجيت لعندي. ايه سلامتك، كيف الايد ما احلاها. رح اجيت لعندي. ايه طب انت منيح انك انت قبلتي تخليني اشوفك. يا روحي يا عم. والله انا بتشكرك لانك قبلتي تخليني اشوفك. انا بتشرف اني اشوفك. انا بحب اشوف كل حدا، انا ما بتكبر على حدا. ينصر دينك، يا روحي. ينصر دينك. سلامتك يا هلا خبطت ايدي ان شاء لا الله. ما بصير تبوس ايدي، انا لازم بوس ايدك. هو النور يهدي الحائرين ضياء وفي الحشر ان شاء الله تعالى. Ya, betapa mengagumkan dan luar biasanya keteguhan hati seorang wanita mungil yang ditinggalkan oleh keluarganya. Bahkan ketika ditanya, dia menjawab apakah dia merindukan keluarganya. Dia sangat rindu sama keluarganya, terutama adiknya yang bernama Umar, katanya begitu. Tetapi di sisi lain, keteguhan hatinya justru dia tidak ingin bahwa anggota pers ini, entah siapa dia, entah dari mana dia, justru diminta agar keluar dari sini, tidak menemani dia, tidak menemani dirinya, karena di luar sana masih banyak orang yang membutuhkan pertolongan anggota pers ini. Luar biasa, keteguhan hati seperti ini tidak akan pernah Anda dapatkan di bayi manapun. Dan sahabat Wan Villa, berita baiknya adalah di mana ada seorang anggota pers juga dari Israel yang mengatakan bahwa anggota IDF itu menyembunyikan jumlah kematian tentara IDF sendiri, di mana IDF merilis bahwa kematian tentara IDF itu adalah sebesar 470 orang, nyatanya itu adalah semua hoax.
Kebenarannya adalah semua anggota tentara IDF yang mati itu hampir mendekati 3.000 orang. Mari kita simak beritanya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menuai kecaman. Pemerintahan Netanyahu dinilai menyembunyikan jumlah korban tewas tentara Israel yang perang melawan Hamas di Gaza, di mana saat ini total tentara Israel yang tewas dalam perang diduga telah mencapai 2.985 prajurit. Pemerintahan Israel merilis jumlah korban tewas dari pihak militer hanya sebanyak 371 orang sejak pecahnya konflik di Gaza. Namun seorang jurnalis Israel mengungkapkan hal berbeda. Pasalnya tentara Israel yang tewas mencapai 2.985. Sementara jumlah korban luka telah mencapai 11.600 tentara, di mana jumlah tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan jumlah yang diakui oleh pemerintah. Dilansir dari Reuters, hal itu diungkapkan oleh jurnalis Israel melalui media sosial X pada Jumat 17 November. Katanya pasukan Tuhan, katanya tentara Tuhan, dan bahkan banyak sekali dulu yang merilis video di mana tentara Israel ini adalah tentara terkuat sedunia, dunia maya. Luar biasa sahabat Tuhan Villa. Bahkan tidak pernah ada rilisan berapa jumlah tentara Hamas yang meninggal sampai saat ini. Padahal media itu punya mereka dan pers itu juga punya mereka. Kenapa? Setiap pers yang setiap kali meliput kondisi di jalur Gaza itu kebanyakan dibunuh oleh pasukan IDF. Artinya tidak ada berita tentang terjadi bagaimana kondisi Gaza saat ini. Tetapi banyak sekali anggota pers yang kemudian memblow up berita-berita dari Israel bahwa Israel itu memiliki kekuatan ini, bahwa Israel itu memiliki kekuatan seperti itu, bahwa bahwa kendaraan tempurnya Israel adalah yang terkuat di dunia. Banyak sekali pers itu yang mengungkapkan itu karena memang mereka dibayar oleh si Rahel. Tetapi tentang kondisi yang di Gaza itu minim sekali. Kenapa? Setiap kali ada uploadan yang menyampaikan tentang kondisi di Gaza itu langsung dihapus sahabat Bang. Jadi kita tidak tahu persis bagaimana kondisi yang terjadi di Gaza. Nah, seharusnya ketika media sosial milik mereka, ketika pers milik mereka, harusnya mereka mudah sekali menemukan atau menghitung berapa jumlah korban yang dari pihak Hamas. Tetapi dengan hal ini justru pers itu mengungkapkan berapa korban dari pihak IDF. Tentara IDF kalau untuk membantai rakyat sipil, anak kecil, wanita tua, pria tua, itu jagonya. Mereka sangat bangga setelah mereka itu membantai warga sipil biasa. Mereka mengatakan kemenangan milik Israel, kemenangan milik Israel. Tetapi kemenangannya adalah dengan menghabisi nyawa orang-orang tak berdosa. Ketika bertemu dengan sesama tentara, dengan tentara Hamas, apa yang dikatakan oleh Abu Ubaidah kemarin pada hari Sabtu? Kami rugi melakukan latihan siang dan malam. Ternyata yang kami hadapi itu adalah anak kecil, katanya begitu. Jadi tentara IDF ini dianggap sebagai anak kecil karena mentalnya itu mental kerupuk ya. Bayangkan saja, sahabat Tuhan Villa sudah pasti tahu beberapa video tentara IDF itu dilempari batu, mereka ngacir lari. Mana nih puan semunyuk nih yang songong kemarin? Baru batu ya, belum lagi kalau mereka mendapatkan serangan dari peluru anti tank ya, Al-Yasin 105. Kalau ngelihat itu ya tentara IDF pasti lari tunggang langgang. Kenapa ya? Karena memang pertama mereka tidak pernah memiliki pengalaman perang. Di mana ceritanya pasukan IDF menang perang? Nggak ada. Tetapi kalau Anda mau mencari pasukan IDF melakukan pembantaian di jalur Gaza, banyak. Banyak sekali beritanya. Jadi memang pasukan IDF ini diciptakan hanya untuk membantai tetapi tidak untuk berperang. Nah, sahabat Tuhan Villa, kekejian itu tidak keluar dari mulut saya. Tetapi berikut ini adalah tentara senior yang sudah tua, dia terlibat di peperangan untuk menghabisi warga jalur Gaza
ketika sekitar 50 tahun yang lalu. Dia menceritakan pengalamannya, tentara-tentaranya atau teman-temannya ketika membantai atau memperkosa wanita Palestina. Dia menceritakannya bahkan dengan tertawa. Luar biasa, ini manusia sahabat Yanvila. לא יודע משהו נורא. טנטורה היה כפר עשיר, בתים יפים, גרים כמו אירופאים, אתה יודע, וגם אנשים היו לבושות ויפה, ובאמת היה כפר... אחד אנס שם איזה ילדה בת 16, משהו כזה, אתה מבין? אבל זה מכוער מאוד, היה לנו בחור אחד, הוא נפטר, הוא היה פרא אדם, הוא לקח פשוט מאוד, ורצח אותם בתוך המכלאות. בתוך המכלאות, הם היו במכלאות, אתה יודע, חוטי ברזל כאלה, עגולים כאלה, אספו כל הגברים. הם יושבים שם, כל העם, על הרצפה, ובא מישהו ולוקח תת מקלע ומתחיל, זה מחליף מחסנית, מה אתה חושב זה? אבל אנחנו לא היינו כאלה. הוא היה יוצא דופן הבחור הזה, כן, מה שהוא עשה. והשתיקו את הדבר הזה. היו חבר'ה שלקחו את הלוויורים ועפו אחרי חבר'ה ושרפו אותם. זה היה משהו זוועתי, וזה אסור לספר, אני לא אדבר על זה, כי זה יכול להיות סקנדל שלם מהעניין הזה. אני לא רוצה. Demikianlah video yang saya sampaikan kali ini adalah tentang kekejian-kekejian yang terjadi yang dilakukan oleh pasukan IDF kepada warga sipil Palestina. Sahabat Yanvila, kita hanya bisa apa? Yang pertama, kita hanya bisa berdoa. Yang kedua, mari kita gerakkan aksi boikot terhadap produk-produk yang pro atau berafiliasi dengan Israel ini. Hanya itu yang bisa kita perbuat. Tetapi seandainya memang mungkin peperangan itu tidak jauh dari kita, saya yakin umat Islam di Indonesia akan sanggup dan mampu untuk turun ke medan perang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.